Kemudian yang kelima, ketahuilah bahwa seorang muslim akan dihisab, akan dihukum tatkala dia kepo, ingin tahu urusan orang, ya, ngomong-ngomong, bertanya hal yang tidak berguna. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang keluar dari lisan kecuali ada malaikat yang mencatatnya, yang mengumpulkannya. Ahibati fillah, diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qutila rajulun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syahidan. Di masa Nabi alaihi salatu wassalam ada seorang laki-laki yang tewas, terbunuh syahid di medan perang. Fabakat alaihi bakiyah, lalu ada seorang yang menangisin jenazah tersebut, seorang wanita. Dia mengatakan, wa syahidah. Dia memuji, wahai orang yang mati syahid, orang yang mati syahid. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yudriki annahu syahid. Wa ma yudrik, engkau gimana tahu dia syahid? Itu tahu gimana engkau? Apa yang membuat engkau tahu dia itu syahid? La'allahu kana yatakallam fima la ya'ni. Bisa jadi mungkin dia ngomong hal-hal yang tidak berguna buat dirinya. Mungkin ada ucapan-ucapan, omongan-omongan yang gak berguna buat dia, yang bukan urusan dia. Au yabkhal bima la yanqusuhu, atau dia bakhil untuk bersedekah, untuk membantu orang lain yang padahal tidak mengurangi harta dia. Subhanallah, ini orang mati syahid. Orang berpikir mati di jalan Allah, insya Allah dapat memberikan syafaat kepada keluarganya. Ternyata belum tentu dia selamat, gara-gara lisan dia. Kata Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir tentang hadis yang baru saja kita baca, dia berbicara tentang yang tidak ada urusannya sama dia, yang gak berguna buat dia. Yahtamil anna al-murad kathratus su'al insan an halihi wa tafasili amri. Bisa jadi maksudnya banyak bertanya kepada orang tentang keadaan dia, perkara-perkara yang detail tentang urusan dia. Ini termasuk wa fayadkhul dzalika fi su'al amma la ya'ni. Ini termasuk dia bertanya hal-hal yang enggak ada gunanya buat dia, enggak ada manfaatnya. Wa yatadamman dzalika husulul haraj fi haqqil mas'ul. Dan ini mengandung orang itu jadi susah. Yang ditanya itu jadi nggak nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Yang ditanya akhirnya nggak nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Fa'innahu qad la yu'thir ikhbaruhu bi ahwal. Kadang-kadang orang nggak ingin ngasih tahu orang lain dengan urusan dia. Dia nggak kepingin ngasih tahu orang lain. Kalau dia ngasih tahu, akhirnya jadi berat buat dia. Kalau dia bohong dalam pemberitaan, dosa dia nantinya. Atau dia berusaha untuk memberikan jawaban-jawaban kiasan, susah lagi buat dia. Kalau dia nggak jawab, nanti dia jadi su'ul adab. Maka tinggalkan ngurusin orang, tanya-tanya sama orang urusan yang nggak ada gunanya buat kita. Kalau umpamanya dia ngomong, alhamdulillah anak punya usaha, umpamanya anak piara ikan, masya Allah, gimana? Insya Allah ada hasil ya. Barakallahu fiik, alhamdulillah, insya Allah, kayak gitu. Tapi kalau ditanya ini itu sampai detail, kadang kalau orang nggak kepingin. Jadi benar-benar membahayakan kita, jemaah. Sifat kepo itu, tanya-tanya urusan orang yang nggak ada pentingnya buat kita. Itu berbahaya buat kita. Ternyata kita nyakitin orang, tapi kita nggak sadar.
Yang keenam, kepo ini, ingin tahu urusan orang ini, tanya-tanya urusan orang yang tidak ada gunanya buat kita, salah satu penyebab rusaknya persaudaraan. Pecahnya persahabatan. Hilangnya cinta dan kasih sayang. Lisan. Ingat, ada hal-hal yang memang privasi orang lain. Karena ya salah satu mungkin pertanyaan ya tadi orang tanya tentang kondisi ekonominya, bagaimana dia ini itu. Subhanallah, ada orang yang bertanya sama kawannya, coba, Masya Allah, sohibnya ini pernah sukses, setelah itu nggak ketahuan gimana kondisi dia. Lalu kawannya yang tahu dengan kondisi dia itu, Masya Allah, dia tanya, gimana usaha antum yang itu, usaha antum yang ini. Ini orang sudah tobat ya, dia banyak dosa lah di masa lalu. Apa kata dia? Dia ngomong, udahlah jangan ngurusin itu, urusan dunia sudah jangan diurusin, sudah urusan itu. Iya, kadang-kadang orang nggak ingin gitu loh. Ditanya, kalau maksa, persahabatan itu kadang-kadang bisa rusak. Dan kita tahu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Udah, engkau perbaiki keislaman. Ibn Abi Dunya meriwayatkan dari Muwarriq al-Ajli. Dia mengatakan, amrun ana fi talabihi mundu kada wa kada sana. Ada satu perkara yang aku memburunya, aku mencarinya sejak beberapa tahun. Dia sebutkan beberapa tahun itu. Lam aqdir alaihi, aku sampai hari ini belum dapat tuh. Walastu bitariki talabihi abadan, dan aku tidak akan meninggalkan pemburuannya. Aku akan buru urusan ini sampai dapat. Orang-orang tanya, wa ma huwa, apa itu yang kau cari itu yang kau sampai sekarang belum dapat? Qala al-kaffu amma la ya'nini. Kata dia, menahan diri dari hal-hal yang tidak berguna buat aku. Kita tuh kadang-kala penasaran. Kita kepingin tahu. Dan ini yang kadang-kala sulit kita tinggalkan. Itu ada di setiap orang ya. Mungkin nggak setiap orang ya. Orang tuh kepingin perasaan atau punya perasaan penasaran, ingin tahu. Makanya tuh melihat kadang-kala ketika ada macet di jalan gara-gara tabrakan. Antum melihat yang bantu itu berapa orang? Sampai bacot jalanan ini, macet jalan ini. Anak pernah, ini urusan apa ini? Kita lihat, oh ternyata ada orang tabrakan. Ternyata kita juga akhirnya ngeliatin juga. Akhirnya kita jalannya pelan, bikin macet yang belakang kita. Kalau engkau memang berguna buat engkau, enggak aku mau bantu dia, tafadhol. Makanya sampai polisi itu kadang-kadang ngusir orang-orang ini, zaman. Diusir tuh orang. Ayo pergi kata dia. Nggak ada urusan, cuma pegang kamera. Dia langsung live dari tempat kejadian. Apa urusannya yang kau live-kan sampai seluruh dunia itu? Apa urusannya? Kalau engkau gunakan untuk inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, untuk mengatakan itu, atau engkau doakan orang itu, atau engkau bantu orang itu, kalau memang ada gunanya, tafadhol. Enggak usah, ana ingin menyampaikan mungkin ada keluarganya. Ya, fadhol, berarti ada tujuan yang baik. Makanya nih orang kadang-kala jamaah yang kipuan ya dia itu nggak sadar-sadar. Dia tuh bertanya tentang urusan yang nggak ada gunanya buat dia. Urusan agamanya nggak pernah tanya. Urusan yang berkaitan dengan ibadah dia nggak pernah tanya dia. Anak ini benar nggak sholatnya, wudhunya, sodakohnya, tidurnya udah sesuai dengan sunnah belum, duduknya.
Keluar masuk kamar mandi, coba tanya, engkau udah hafal belum doa masuk ke toilet, doa keluar toilet? Engkau tanya ngurusin apa, politik Indonesia, ngurusin ini itu. Ahibbati fillah, maka kita harus sadar, jangan-jangan kita termasuk di dalamnya, mengurusin perkara-perkara yang kita nggak ada perlunya, nggak ada manfaatnya buat kita. Baik. Yang ketujuh, para ulama menyebutkan bahwa di antara tanda murka Allah Azza wa Jal kepada hambanya, orang itu menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang tidak berguna buat dirinya. Artinya Allah tuh nggak mempedulikan orang ini. Nggak dipeduliin. Waktu tuh mahal. Kalau kita bicara waktu, kita ingin waktu kita ini kalau bisa dapat fulus lah. Tapi ternyata kita buang untuk hal-hal yang sama sekali nggak ada manfaatnya buat kita. Jadi di antara tanda hidayah Allah ya, buat hambanya, dia nggak ngurusin perkara-perkara yang nggak ada pentingnya buat dia. Dia nggak sibukkan diri dengan berita-berita manusia. Mereka makan apa, ya Allah ya, mereka minum apa. Sekarang ini kan ada berita, bukan berita, anak kadang-kala kalau ngelihat di situs berita itu, apa ya tulisannya? Serunya fulan kalau kuliner. Serunya fulan kalau rekreasi. Apa urusan? Nih artis atau siapa rekreasi kemana? Engkau siapa engkau? Kau pamannya? Kau ponakannya? Bapaknya? Ibunya? Siapa engkau? Kadang-kala kita nih jamaah ngikutin berita-berita yang benar-benar nggak berguna buat kita. Layan fa. Oh, fulan pakai baju warna kuning, fulan pakai baju warna hijau, fulan. Di Siyar A'lamin Nubala, karang oleh Imam Adz-Dzahabi, diterjemah di biografi sahabat yang bernama Abu Dujana radhiyallahu anhu. Ketika dia sakit, ada sahabat-sahabatnya yang membesuk dia dan wajahnya berseri-seri dalam kondisi dia sakit. Apa kata orang-orang? Ma li wajhika yatahallal. Subhanallah. Apa ya? Kok wajahmu berseri-seri? Ini ada apa ini, kata dia. Faqala ma min amalin awthaqu indi min khaslatain. Kalau bicara itu ada dua amalan ya. Ada banyak amalan, tapi dua amalan ini yang paling aku berpegang teguh dengannya. Dua amalan ini. Yang pertama kata dia, kuntu la atakallamu fima la ya'nini. Aku tidak berbicara dalam hal-hal yang tidak ada urusannya buat aku, yang tidak ada gunanya buat aku. Itu yang pertama. Aku tidak berbicara dalam perkara yang tidak bermanfaat buat aku. Yang kedua, wa kana qalbi saliman lil muslimin. Aku berusaha menjaga hatiku untuk baik sama orang-orang Islam. Nggak hasut, nggak iri. Subhanallah. Ini kata sahabat. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, min alamati i'radillahi azza wa jal anil abdi. Di antara tanda berpalingnya Allah dari hamba. Dibiarin nih hamba. Apa di antara tanda berpalingnya Allah dari hamba? Ayyaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Ini orang dibikin sibuk dengan perkara-perkara yang tidak manfaat buat dia. Jadi kalau antum sibuk, antum lihat, antum kesibukan antum tiap hari itu dengan apa sih? Berguna apa enggak? Manfaat enggak buat antum? Manfaat dunia akhirat kita bicara. Ini kadang-kala orang disibukkan dengan perkara la yanfa' fi dunya wa la yanfa' fi akhirati. Buat dunia dia nggak bermanfaat, buat akhiratnya nggak manfaat.
Wallahi apa manfaatnya jemaah? Ini kadang-kala bingung ya. Apa manfaatnya buat dunia kita? Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan la yuflihur rajul. Orang tuh nggak akan selamat. Nggak akan sukses. Hatta yatruka ma la ya'nihi wa yashtaghil bima ya'nihi. Ini kalau bicara apa sih kunci kesuksesan? Dunia akhirat kita bicara. Antum lihat orang-orang sukses. Ngapain sih hidup dia? Imam Malik mengatakan, orang tuh nggak akan sukses sampai dia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna buat dirinya dan menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang bermanfaat buat dia. Baru dia akan sukses. Tapi kalau sudah dia sibuk dengan perkara-perkara yang nggak berguna, malah yang bermanfaat dia tinggalkan, ya gimana akhirnya jemaah? Akan sukses dia. Waktu dia habis. Sedangkan modal hidup kita nih, waktu. Antum bakal ditanya pada hari kiamat. An umrihi fima afna. Umurnya dibuat apa, Mas? Umurnya Mbak dibuat apa selama ini? Buat ngapain? Ingin tahu urusan orang? Ahibati fillah. Namun ada kaidah, bukan ada kaidah. Ada standar yang perlu kita pelajari dalam perkara kita nggak boleh tahu urusan orang itu sampai mana batasan-batasannya, Ustaz. Batasan-batasannya adalah agama kita, bukan nafsu. Karena ada urusan-urusan orang yang urusan kita juga. Penting buat kita. Penting sekali buat kita. Kita bakal ditanya nanti pada hari kiamat. Kenapa kau tinggalkan? Dan di antara hal itu adalah bab amar ma'ruf nahi mungkar. Bab memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar.